Kita berdoa dulu. Silakan Habib memimpin doa. Di tempat duduk saat doa mulai. Semoga dengan doa tadi kegiatan kita dari awal sampai akhir dalam lindungan Allah Subhanahu. Amin. Saya presensi dulu ya. Alif, Alisa, Amel, Ardapa, Azhara, Aziz, Dimas, Farid, Akmal, Ilham, Habib, Imam, Kaira, Niken, Nizam, Sasa Arum. Ya, sekarang berdiri dulu kita untuk menumbuhkan rasa nasional kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum aktivitas kita harus sarapan dong. Ya, kuat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Mana semangatmu? Jadi hari ini kita nanti materinya adalah wawasan kebinekaan global, yaitu kita membahas topik 3 yaitu berdamai dengan diri. Damai mulai dari diri sendiri. Capaian pembelajaran. Jadi setelah mempelajari topik 3 tentang damai mulai dari diri, jadi diharapkan kalian dapat memahami konsep tentang ragam identitas diri. Kemudian yang kedua, mampu memberikan contoh sikap welas asih pada dirinya sendiri. Paham ya? Sekarang ada pertanyaan pemanis seperti ini. Pernahkah Anda merasa malu, tidak percaya diri terhadap identitas diri Anda? Pernah. Apakah Anda merasa percaya diri menampilkan diri yang utuh tanpa ada perasaan malu? Tidak.
tidak punya diri? Nggak usah takut ya. Jadi harus selalu percaya diri. Kita bermain namanya permainan identitasku. Sekarang silakan berdiri. Maju ke depan, silakan maju semua sini. Permainannya mudah ya. Nanti kalau Pak Guru menunjukkan gambar, nanti kalian silakan pilih. Bisa ke kanan, bisa ke kiri. Paham ya? Gambar pertama, bola voli atau sepak bola, pilih yang mana silakan. Bola, pilih cepat. Cepat. Sepak bola. Aduh, ya. Yang bola voli 6 orang, yang lain sepak bola. Sekarang dua. Bakso atau ayam silakan. Yo, iya. 3. Pantai atau gunung? Ayo. Iya, jangan terpengaruh dengan yang lainnya ya. 3 gunung, yang lain pantai. Gambar berikutnya. Mobil atau motor? Silakan. Berikutnya terakhir. Laki-laki atau perempuan? Ya, silakan kembali sekarang. Ya. Gimana permainannya? Asik gak? Setelah bermain tadi, kita coba merefleksikan dari permainan yang kita lakukan tadi dan kita renungkan. Apakah Anda selalu berada pada satu sisi identitas yang sama pada semua putaran permainan? Tidak. Karena tadi apa? Berubah. Apakah Anda tadi bertemu dengan seseorang yang satu identitas pada putaran pertama, tapi berbeda identitas pada putaran berikutnya? Beda atau tidak? Beda. Dari semua identitas tadi, mana yang menurut kalian yang penting dan berharga? Apa Mel? Perempuan. Kalau Habib? Iya, jadi ya penting karena apa? Itu identitas kita. Konsep pertama, setiap orang punya banyak identitas. Sekarang tonton video berikut ini. Bukan dia, kamu yang beda dengan dia atau mereka. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan tiap orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat bayi kecil yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka teman sejak SMA. Kamu pun jadi mengelompokkan teman-teman barumu ini berdasarkan asal sekolah. Tapi ada juga yang kamu teman sekolah. Mereka kumpul dengan teman sekampung. Kamu lalu melakukan teman berdasarkan kelompok asal daerah atau suku. Lalu mahasiswa baru dikumpulkan sesuai pilihan fakultas. Kamu mulai berkelompok dengan teman fakultas dan punya identitas bersama sebagai mahasiswa di fakultas tersebut. Kita lahir dengan identitas seperti suku, agama, warna kulit, dan bertambah lewat pilihan sendiri atau diberikan orang lain. Hingga kita punya banyak identitas. Soal mana yang paling penting, beda-beda tiap orang. Ada saja yang terlalu bangga dengan identitasnya hingga merasa berhak merendahkan yang lain. Ada juga yang terlalu minder sampai tergoda membela identitasnya secara ekstrim. Beda identitas itu wajar, namun mungkin kita perlu cara pandang yang benar soal identitas. Coba lihat baik-baik. Mungkin kita beda dalam satu identitas, tapi sama dalam identitas lain. Bahkan ketika mengelompokkan orang, kita sebenarnya mencari-cari persamaan identitas. Akhirnya kita perlu pahami bahwa beda itu hak asasi. Namun kita juga akan menemukan semua orang punya satu identitas yang sama, insan Tuhan. Setelah nonton video tadi tentang konsep pertama, setiap orang punya banyak identitas. Jadi mungkin kita punya kesamaan identitas suku dengan seseorang ya. Kemudian tetapi berbeda identitas agama dengan orang tersebut. Ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Buddha, dan yang Hindu. Kemudian ada identitas yang
diciptakan dan berubah. Kemudian ada identitas yang kita anggap sangat penting. Jika orang merendahkan identitas tersebut, kita merasa sangat tersinggung. Kemudian konsep kedua yaitu gunakan standar diri sendiri. Jadi gunakan standar kita sendiri. Setiap orang itu unik, tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Jadi tidak usah membandingkan diri kita dengan yang orang lain. Dan standar umum tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri. Misalnya standar cantik menurut iklan di televisi tidak bisa jadi patokan untuk kita. Paham ya? Standar itu berbeda-beda di setiap tempat dan waktu. Silakan nonton video berikut ini. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata, kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena gak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Mereka lah yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang giginya gingsul. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar tren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat ini masih berlaku? Tapi kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder kelihatan di bawah orang lain atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Konsep ketiga yaitu welas asih pada diri sendiri, mencintai diri sendiri. Self compassion. Cara latihan mencintai diri sendiri yang pertama mengekspresikan cinta dan menerima terhadap diri sendiri. Jadi kita mengekspresikan cinta kita dan menerima, intinya kita itu menerima diri kita sendiri apapun itu diri kita. Paham ya? Yang kedua yaitu tentang kesadaran penuh, yaitu ambil napas yang dalam,
dan sadari apa yang terjadi di dalam diri tanpa menghakimi. Jadi kita tidak boleh menghakimi diri kita sendiri. Kenapa aku bodoh? Kenapa aku tidak pintar? Kenapa aku tidak kaya? Kenapa aku miskin? Itu tidak boleh. Ngerti ya? Kemudian keterhubungan memperluas kesadaran kita kepada semua makhluk dan mengakui bahwa setiap orang mengalami pengalaman yang sulit. Intinya kita harus mencintai diri kita sendiri. Dan setelah itu kita melakukan tindakan konkret. Yang pertama, silakan ucapkan terima kasih dan penghargaan terhadap diri kita masing-masing. Siapa yang mau mengucapkan? Sekarang mau? Silakan. Bang. Terima kasih diriku temaniku selama ini. Ya, tepuk tangan. Nah, intinya kita harus selalu berterima kasih apapun keadaan di kita. Dan yang kedua, ucapan terima kasih dan penghargaan terhadap teman terdekat kalian. Silakan. Berdepan, silakan ucapan terima kasih.